Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Alsyira Putri Maharani. Dan saya Kalista Malia Cimawar. Selaku pembawa acara pada kegiatan kali ini, bersama teman kelompok kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah yang sudah kami rangkum agar lebih mudah dipahami. Baiklah, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama, ada pembacaan doa, yang kedua tilawah, yang ketiga ada pemberian materi, dan terakhir ada penutupan doa. Sebelum masuk ke materi, izinkan Ahmad Haidar untuk membacakan doa pembuka. Untuk Ahmad Haidar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khosyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Wa minal yaqini ma tuhawinu alaina masaibad dunya. Allahumma mattina bi asma'ina wa absarina wal quwwatina ma ahyatana waj'alhum waritsa mina waj'al sarona alama zalamna wan syurna alaman adana wala taj'al musibatana fid dinina wala taj'al lid dunya akbara hamina wala maglaggo ilmina wala tusallit alaina mala yarhamuna. Artinya, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami, sehingga kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan janganlah Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Amin ya robbal alamin. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ahmad Haidar yang telah membacakan doa kepada kita. Selanjutnya, tilawah Arab yang akan dibacakan oleh Ayu Ningtyas dan tilawah Latin yang akan dibacakan oleh Aisyah Syafitri. Untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih Alsyira Putri telah mengizinkan saya untuk membacakan tilawah surat Al-A'la dari ayat 1 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptanya.
yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak hidup pula. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu ia salat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Selanjutnya, kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Aisyah Sapitri dan juga Ayu Ningtyas yang telah membawakan tilawahnya dengan sangat baik. Selanjutnya, pemberian materi oleh Ashila Azza dan Aurelia Putri. Untuk itu, kami persilahkan. Terima kasih MC atas kesempatannya. Di sini saya Ashila Azza dan rekan saya Aurelia Putri akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pengertian. Selepas Bani Umayyah lengser, kekuasaan kekhalifahan Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada 750 hingga 1258 Hijriah. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kekhalifahan Abbasiyah dipelopori oleh Abu al-Abbas as-Soffah yang meruntuhkan dinasti Umayyah pada tahun 1260 Masehi. Selain itu, Abu al-Abbas as-Soffah juga didaulat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuan maju dengan pesat, yang di mana hal tersebut melanggengkan kekuasaan dinasti Abbasiyah sampai 5 abad di kawasan Timur Tengah. Penamaan Abbasiyah dinisbatkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang berasal dari Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak memegang tampuk kekuasaan karena nenek moyang mereka adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Di era dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Masa puncaknya ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 hingga 809 Hijriah dan Khalifah Al-Ma'mun ar-Rasyid tahun 813 hingga 833 Hijriah. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, Khairul Umam merangkumnya sebagai berikut. Yang pertama, ada ilmu tafsir. Di masa dinasti Abbasiyah, ada 2 aliran tafsir yang terus digunakan hingga saat ini. 2 aliran tersebut adalah tafsir Bi al-Ma'sur dan tafsir Bi ar-Ra'i. Aliran pertama atau tafsir Bi al-Ma'sur lebih menekankan kepada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat-pendapat dari para sahabat Nabi. Sementara itu, aliran yang kedua atau tafsir Bi ar-Ra'i lebih banyak berpijak pada logika daripada nas syariat. Ahli tafsir Al-Quran yang terkenal pada masa itu antara lain adalah Ibnu Jarir Al-Tabari dengan karangannya yang bertajuk Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Ada pula yang dikenal yaitu Al-Baidawi dengan Mu'alim Al-Tanzil, Al-Zamakhsyari dengan karangannya yang berjudul Al-Qashaf, Ar-Razi dengan Tafsir Al-Qabir, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu kalam atau teologi Islam. Berkat singgungan Islam dengan filsafat Yunani, mulai berkembang juga ilmu kalam atau teologi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Al-Quran dan hadis ditelaah kembali menggunakan akal dan rasio. Salah satu mazhab ilmu kalam, aliran Mu'tazilah, mencapai masa keemasannya di dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokoh seperti Wasil bin Atha, Abu Huzail, dan An-Nazam tercatat sebagai orang-orang berpengaruh pada aliran Mu'tazilah. Di masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, aliran Mu'tazilah bahkan dijadikan mazhab resmi dinasti ini.
Terdapat pula ulama Abu Hasan al-Asy'ari yang berusaha menjembatani pemikiran Mu'tazilah dan hadis-hadis Nabi. Pemikirannya hingga sekarang terus dipelajari oleh umat Islam. Yang ketiga ada ilmu tasawuf. Pada masa dinasti Abbasiyah, muncul beberapa tokoh tasawuf besar seperti Imam Ghazali, Al-Hallaj, Syahabuddin, Al-Qushairi, dan lain sebagainya. Ilmu tasawuf mengalami perkembangan yang pesat dan dikaji ulang untuk menjawab tantangan pada zamannya. Kitab yang diarang Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, terus dipelajari hingga saat ini. Demikian juga karangan Al-Hallaj, At-Tawasin, hingga Awarifu Al-Ma'arif yang ditulis oleh Syahabuddin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurelia Putri. Yang keempat yaitu ilmu geografi. Pada masa dinasti Abbasiyah, peta dunia atau globe pertama dibuat. Globe ini dikenal dengan sebutan tabula Gregoriana. Penyesuaian globe ini dipelopori oleh Al-Idris atau Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Idrisi. Peta berbahasa Arab tersebut menampilkan daratan Eurasia, benua Afrika, dan Asia Tenggara. Peta tabula Gregoriana inilah yang dijadikan rujukan Christopher Columbus untuk mengelilingi dunia hingga menemukan benua Amerika. Yang kelima yaitu ilmu kimia. Salah satu tokoh terbesar di bidang kimia yang lahir di masa dinasti Abbasiyah adalah Jabir bin Hayyan. Hingga sekarang ia diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Jabir mengembangkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Beberapa buku hasil karangannya masih menjadi rujukan hingga sekarang, mencakup kitab At-Ta'jim tentang konsentrasi, Az-Zibak, Asy-Syarik, Air Raksa Timur, kitab Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu ilmu kedokteran dan farmasi. Di masa dinasti Abbasiyah, penyakit cacar dan measles pertama kali dibedakan. Prinsip seton dalam operasi juga ditemukan. Tokoh pelopornya yang terkenal adalah Ar-Razi atau Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Pada masa itu, Ar-Razi adalah dokter anak masyhur dengan karya kedokteran Al-Hawi, buku ensiklopedia kedokteran. Selain itu, ada juga Ibnu Sina atau Abu Ali Hussein bin Hasan Ali bin Sina yang mengkodifikasi pemikiran kedokteran Yunani dan Arab di bukunya Al-Qanun fi At-Tib. Karyanya juga berupa ensiklopedia kedokteran, serta menjadi referensi penting kedokteran di masa itu. Bahkan sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa selama 5 abad dari abad ke-12 hingga 17 Masehi. Yang ketujuh, ilmu matematika. Ilmu matematika mencapai kemajuan pesat di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh terkenalnya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang menemukan angka 0, di mana itu dikenal juga bilangan positif dan negatif, pengetahuan tentang akar, aljabar, dan aritmatika. Buku fenomenal yang dihasilkan al-Khawarizmi adalah Hisab Aljabar. Ia juga menjelaskan mengenai logaritma dan dikenal sebagai penemu pertama kalkulasi tersebut. Di masa dinasti Abbasiyah, ilmu matematika klasik di Yunani dan India dipelajari untuk menghasilkan integrasi matematika modern. Buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab untuk dipelajari dan dikembangkan. Yang kedelapan yaitu sejarah. Di bidang sejarah muncul sejarawan besar Ibnu Khaldun. Awalnya ia belajar di Al-Azhar, Mesir. Usai menuntut ilmu di sana, Ibnu Khaldun mendirikan lembaga pendidikannya sendiri untuk mengkaji dan mempelajari sejarah. Murid-murid yang belajar langsung pada Ibnu Khaldun adalah Al-Aqrizi, Ibnu Hazal Al-Asqalani, Jalaluddin, As-Suyuti, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan kami tentang materi perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ashila Azza dan juga Aurelia Putri yang telah membawakan materi dengan baik.
Terakhir, ada doa penutup yang akan dibacakan oleh Cahyo Raharjo. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi fana bima alamtana, Robbi alimna alazi yafa'una, Robbi fakina wa faki ahlana, wa korrobatin lana fidina, tawasalna bita'alumin, tawasalna bita'limin, antarzuko nal wasiyah, wa antarzuko nal amanah. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami manfaat dan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman bagi kami dan pada keluarga kami serta kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawasul dengan belajar, kami bertawasul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang seluas-luasnya, dan agar Engkau memberi rezeki yang amanah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Cahyo Raharjo yang telah membacakan kita doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, khususnya bagi si pembaca dan umumnya bagi si pendengar. Sekiranya cukup sekian ilmu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.